Sobat Cuan, menyusul SpaceX, OpenAI baru aja mengajukan S1 formnya ke SEC. Perusahaan di balik ChatGPT ini dikabarkan akan segera IPO dengan target valuasi di atas 1 triliun US dollars. Let's take a look. Kak William, sebelum masuk ke angka, boleh nggak kita kasih konteks dulu ya ke Sobat Cuan di rumah, seberapa besar sih Kak sebenarnya IPO-nya OpenAI ini? Karena Anthropic kan dengar-dengar udah makin dekat nih schedule-nya. Iya Riz, benar banget ya. Jadi ini bukan IPO biasa. Dan di Maret 2026 lalu, OpenAI baru aja menyelesaikan fundraising-nya sebesar 122 miliar US dollar. Ini adalah fundraising yang terbesar sepanjang sejarah pusat swasta manapun ya di dunia ini ya. Dan sebagai gambaran skala aja, Saudi Aramco pernah melakukan IPO dan menjadi IPO rekor terbesar itu yang di-raise sekitar 30 miliar US dollar. Jadi notabene OpenAI ini raise 4 kali lipat lebih besar daripada itu, dan ini baru tahap sebelum IPO. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bro Will. Kan dengar-dengar juga sebenarnya kalau kita lihat dari angka keuangannya, OpenAI ini masih rugi besar kan katanya. Nah, bagaimana mereka kok bisa menjustify akhirnya valuasinya bakal 1 triliun US dollars nih? Ya, ini betul banget ya Riz. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan benar. Revenue OpenAI itu di 2025 itu mencapai 13,1 miliar US dollar. Atau naik sekitar 6 miliar di 2024-nya. Jadi hampir 2 kali lipat dalam 1 tahun. Dan di Februari 2026, run rate annualized mereka itu udah tembus 25 miliar US dollar lebih ya. Tapi dari sisi lain, net loss mereka sekitar 9 miliar US dollar di 2025. Dengan total pengeluaran sekitar 22 miliar. Yang artinya setiap pendapatan $1 yang masuk ke dalam kantongnya OpenAI, mereka tuh keluar $1,68. Nah, tapi ini bukan cerita kegagalan ya, dimana hampir semua perusahaan-perusahaan yang dalam sektor teknologi di awal fase mereka berkembang mengalami fase seperti ini. Ini juga terjadi mirip seperti dimana momen Amazon yang dulu bertahun-tahun membakar uang sebelum AWS merubah segalanya gitu ya. Dan target break even mereka sendiri itu baru di sekitar 2029 sampai 2030. Oke, tapi Bro William kan sebenarnya valuasi 852 miliar US dollars post money di Maret 2026, terus targetnya sekarang malah di atas 1 triliun US dollars saat IPO September nanti ya, ibaratnya itu masuk akal nggak? Apa nggak ketinggian logikanya? Nah, kalau kita lihat dari perspektif multiple-nya nih Riz, di mana valuasi mereka 852 miliar US dollar, itu setara dengan 34 kali annualized revenue-nya, yang di sekitar 25 miliar US dollar. Nah, sebagai perbandingan, Nvidia waktu pertama kali tembus 1 triliun US dollar, itu diperdagangkan sekitar 25-30 kali dari revenue-nya. Ya, memang OpenAI ini tergolong sebagai valuasi yang cukup premium. Tapi bukan tidak ada presidennya ya. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah satu, apakah revenue 25 miliar US dollar ini bisa tumbuh 3-5 kali lipat di 3-4 tahun ke depan? Kalau jawabannya iya, justru valuasi 1 triliun ini menjadi valuasi yang defensif. Oke, dan dari sisi model bisnisnya sendiri nih, mereka sebenarnya tuh jual apa aja sih Bro William? Oke, ini salah satu yang bikin OpenAI cukup unik ya Riz ya. Dimana Sarah Frier, CFO dari OpenAI, dia sempat bilang bahwa revenue itu sudah hampir 50-50 antara 2 segmen. Yang pertama segmen consumer dengan ChatGPT yang punya lebih dari 900 juta pengguna yang nih aktifnya, dan juga segmen enterprise lewat produk frontier mereka. Yang menarik dari data engagement-nya juga adalah pengguna gratis rata-rata kirim 7 query per hari. Setelah itu ada pengguna berbayar juga yang membayar $20 per bulannya, mereka menggunakan 15 query per harinya. Dan pengguna pro yang mereka membayar $200 per bulan, mereka mengirim 11 kali lebih banyak daripada pengguna yang gratis. Oleh karena ini, angka ini penting karena membuktikan bahwa semakin dalam seseorang menggunakan AI, mereka akan semakin sering berbalik lagi gitu. Dan Sarah ini juga menyebutkan ini sebagai intelligent as a habit.
Oke, nah Bro William, sekarang faktanya kalau kita tuh biasanya lebih fokus kalau kita ngomongin ChatGPT ke bagian produknya aja. Padahal sebenarnya di sisi lain ada yang sering kita lewatin nih soal infrastructure hardware-nya. Gimana perspektifnya Bro William nih? Nah, ini yang paling sering dilewatkan nih, Riz. Di mana OpenAI itu bukan cuma perusahaan software. Ya, kita tahu bahwa Sarah Fryer sebagai CEO-nya dia juga membantu kita untuk bisa menggambarkan seberapa besar dari revenue di OpenAI. Di sini ada perbandingannya, yaitu 1 gigawatt compute sama atau setara dengan 10 miliar dolar revenue gitu. Jadi per tahunnya untuk OpenAI itu sendiri. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kamu bisa bangun dan operasikan 1 gigawatt kapasitas compute AI, Iya. itu setara dengan teoritisnya 10 miliar revenue tambahan setiap tahunnya. Dan targetnya mereka sendiri berapa gigawatt? Nah, ini yang paling menarik juga, karena target dari Stargate, dia punya target yaitu 10 gigawatt pada akhir dekade ini. Jadi itu adalah target yang agresif, target yang luar biasa besar. Iya. Jadi kalau kita pakai formula tadi, Iya. potensi yang akan didapatkan sebagai revenue dalam 1 tahunnya sekitar 100 billion US dollar gitu dari infrastruktur Stargate itu aja gitu ya. Ini setara dengan total revenue dari Meta sekarang gitu. Tapi untuk sampai ke sana pasti OpenAI nggak bisa sendirian ya. Mereka butuh mita cloud yang besar. Dan disinilah yang menariknya adalah Oracle masuk sebagai salah satu pemain kuncinya. Nah, tapi sebelum kita ngulik lebih dalam soal Oracle-nya, kenapa OpenAI itu kok butuh multi-cloud strategy tadi? Bukannya mereka kan udah ada kerjasama sama Microsoft Azure ya? Ya, this is a very good question ya, Riz ya. Jadi 2 tahun yang lalu memang OpenAI cuma pakai 1 cloud dan 1 chip dan 1 produk aja gitu. Tapi masalahnya kalau kita terlalu bergantung sama 1 provider, kita nggak akan punya yang namanya negotiation lever. That's why kalau ada gangguan di satu titik aja itu bakal bisa berhenti semua. Dan karena itu juga sekarang mereka pakai Microsoft Azure, setelah itu Oracle, ada Google Cloud, ada Amazon AWS, dan CoreWeave juga sekalian gitu. Dan ini adalah strategi yang cukup cerdas ya secara finansial. Karena dengan pakai infrastruktur milik partner, OpenAI akan menggeser beban capex-nya mereka dari neraca yang mereka miliki ke vendor-vendor lainnya gitu. Dan OpenAI ini cuma bayar saat pakai, bukan saat dia bangun sendiri. Jadi Oracle ini juga salah satu perusahaan yang cukup menarik buat kita perhatikan. Karena banyak yang masih melihat bahwa Oracle ini adalah perusahaan database jadul atau perusahaan database lama gitu ya. Padahal sekarang mereka tuh udah berevolusi. Jadi salah satu tulang punggung infrastruktur AI yang salah satu yang terbesar juga di dunia ya. Dan di Abilene, Texas, dan Oracle ini sudah mengoperasikan 450.000 GPU Nvidia GB200 khusus untuk OpenAI itu sendiri. Dan angka Oracle ini di Q4 benar-benar gila, Riz. Karena total pendapatannya aja udah naik 21% ke angka 19,2 miliar US dollar. Dan yang paling bikin kaget adalah angka dari backlog-nya. Dan kontrak yang sudah di tangan tapi belum dikerjakan nih gitu. Angkanya ini meledak sampai 638 miliar US dollar atau naik sekitar 360%-an dibandingin tahun lalu. Ini besar banget ya. Dan sebagian besar karena mereka lagi sibuk-sibuknya untuk kontrak infrastruktur AI raksasa. Dan tambahan informasi juga nih, Riz. Cuma di kuartal ini aja, dia berhasil mengunci kontrak AI yang baru itu sekitar 67 miliar US dollar. Kalau ngomongin 638 miliar US dollars, Bro William, itu emang benar-benar angka yang luar biasa ya. Tapi apakah kenaikan backlog ini tuh sudah benar-benar terlihat dari revenue yang masuk ke mereka? Sudah, Riz. Dan angkanya memang cukup mengejutkan. Iya, dan seperti yang kita bahas tadi di Q4 ya, total revenue Oracle itu naik 21% year on year. Dan yang lebih menarik lagi adalah segmen cloud mereka yang naik hampir 50% menjadi 9,9 miliar US dollar. Dan OCI atau Oracle Cloud Infrastructure-nya bahkan melesat 93%. Dan ini pertama kalinya dalam 15 tahun Oracle bisa membukukan pertumbuhan revenue organik dan EPS secara bersamaan di level di atas 20%. Tapi harga sahamnya sendiri, Bro William, kan aku lihat sempat ada koreksi yang cukup jauh ya dari puncaknya, benar nggak sih? Yes, itu betul banget. Dan harga yang terkoreksi tersebut
memang ada karena beberapa alasan ya. Harganya sempat menyentuh level tertinggi sekitar $340 per lembar sahamnya di bulan September 2025. Tapi setelah itu sempat koreksi sampai ke $215 ya gitu di awal Juni 2026 ini. Nah, mungkin penyebab utamanya adalah pasar sempat ragu dan bertanya-tanya apakah backlog atau kontrak yang sudah didapat itu bisa dikonversi menjadi revenue secara cepat dan dikonversi menjadi uang tunai, real cash flow yang bisa dinikmati dari Oracle itu sendiri ya. Ditambah lagi free cash flow dari Oracle sempat tertekan karena mereka harus bakar uang dulu untuk membangun infrastruktur AI itu sendiri. Nah, tapi dengan rilisnya data di kuartal 4 ini, pasar mulai dapat bukti kalau konversi backlog itu benar-benar terjadi. Oke, pertanyaannya dari mana backlog itu sebenarnya berasal, Bro William? Itu kan kenaikannya drastis banget tadi. Nah, ini yang bikin angka $638 miliar itu semakin extraordinary risk. Jadi kalau kita lihat perjalanan ini ya, tahun lalu di Q4 full year 2025, backlog itu masih 138 miliar. Setelah proyek Stargate diumumin, angkanya melonjak terus setiap kuartalnya, hingga di level sekarang naik sekitar 350% hanya dalam 3 kuartal. Analis menyebut ini sebagai shock matrix ya, karena jarang sekali ada perusahaan syukuran Oracle yang bisa mencatatkan pertumbuhan backlog sekencang ini. Oke, Bro Will, semua angkanya memang sebenarnya kalau kita lihat benar-benar impresif ya. Tapi as a smart investor, kita juga harus tahu kan dari IPO OpenAI ini pasti ada resiko yang perlu diperhatikan. Apa itu? Mungkin ada 3 risiko besar yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama sebagai risk factor yang ada di S1 filingnya, yang akan rilis S1 filingnya. Yang pertama adalah capex yang ekstrim. Di mana para analis ini juga memperkirakan bahwa OpenAI membutuhkan dana lebih dari 200 miliar US dollar sebagai modal tambahan sampai 2030. Untuk konteksnya adalah ini udah hampir 2 kali lipat dari GDP Indonesia di 2025. Size-nya sebesar itu. Dan yang kedua adalah ketergantungan compute. Kalau ada bottleneck di produksi chips atau di kapasitas powernya, seluruh rencana dari OpenAI ini bisa keganggu. Dan yang terakhir adalah key percentage. Jadi hampir seluruh kepercayaan dari investor itu sekarang melekat pada di Sam Altman. Satu orang ini ya. Personal. Betul. Dan kalau ada perubahan dari leadership dari Sam Altman, dampaknya ke valuasi pasti akan signifikan. Oke, pertanyaan yang paling penting, kapan nih kira-kira IPO-nya beneran akan terjadi, Bro William? Apa juga nih yang perlu dipantau sama Sobat Cuan? Ya, berdasarkan informasi publik yang kita riset dan kita coba teliti juga. Jadi per Juni 2026, OpenAI menargetkan IPO-nya akan berada di bulan September 2026. Tapi ini perlu diingat ya, bahwa IPO itu bukan sinyal untuk langsung beli. Dan harga di hari pertama seringkali sudah mencerminkan ekspektasi dari pasar dan bahkan ekspektasinya bisa lebih tinggi daripada kenyataannya gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus menunggu sampai S1 filingnya itu keluar ke publik dan setelah itu kita mesti baca angkanya ya. Juga sendiri kita analisa, kita harus pahami struktur bisnisnya dan harus kita deep dive lagi sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang penting untuk investasinya kita. Oke Sobat Cuan, berarti lengkap ya key takeaways kita hari ini. Yang pertama, OpenAI itu sekali lagi bukan cuma perusahaan chatbot aja, mereka sedang bangun infrastruktur AI terbesar abad ini. Dan kemudian beberapa mitra kunci mereka seperti misalnya Nvidia, Oracle, Microsoft, AMD, dan juga Avgo, ini sudah kalian bisa pelajari langsung di aplikasi Peluang sekarang juga. Dan ingat, konten ini murni bersifat edukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual aset apapun ya. Dan ingat juga performa di masa lalu belum tentu mencerminkan performa di masa yang akan datang. Untuk sekarang, aku dan Bro William pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi di episode Peluang Makro News berikutnya. Bye! Bye-bye!